Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari jemaah. Bagaimana membedakan antara menceritakan kenikmatan yang Allah berikan dengan sikap pamer? Yang kedua, eh, bagaimana saat lisan kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, tapi dalam hati belum secara sepenuhnya menerima takdir Allah. Masya Demikian. Allah. Siap. Iya. Jadi kalau ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan bagaimana membedakan antara menceritakan nikmat sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan pamer. Ya tanyakan kepada hatimu. Ketika pamer itu ingin menunjukkan bahwa kita lebih dari orang lain. Itu pamer. Tapi kalau menceritakan nikmat Allah ingin menyampaikan kepada orang itu Allah maha baik sama aku. Allah baik banget sama aku. Jadi tujuannya berbeda walaupun bentuk penyampaiannya sama mungkin. Yang satu tujuannya menceritakan nikmat Allah, ingin mengatakan Allah tuh maha baik sama aku. Dan bicara nikmat yang Allah berikan ini boleh jadi ya kita tidak menceritakan secara detail nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat itu biasanya ada yang hasud sama dia. Jadi kita juga perlu berhati-hati. Kita sampaikan alhamdulillah, umpamanya ngomong, alhamdulillah Allah kasih nikmat sama aku ya. Ya Allah, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada aku. Ini sebagai bentuk menceritakan nikmat Allah. Tapi kalau pamer, dia menceritakan saya punya ini, saya punya ini. Itu biasanya ada unsur pamer. Maka hendaklah kita mengecek hati kita tatkala menceritakan nikmat yang Allah berikan. Kita beli mobil yang bagus. Apakah itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah? Kita punya mobil lama ya. Udah rusak-rusakan. Allah kasih nikmat banyak. Kenapa? Aku mau dibuat apa nih duit? Tunjukkan Allah kasih nikmat sama engkau. Engkau pakai mobil baru. Tapi disinilah tidak ada unsur merasa lebih daripada orang lain. Enggak. Ingin berbangga-banggaan. Yaitu kita tanyakan kepada hati kita. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kok lupa aja. Apa yang kedua? Ketika lisan sudah mengucapkan rasa syukur, tapi hati belum sepenuhnya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Biasanya hal ini berkaitan dengan musibah. Kalau tadi dikatakan tidak menerima ketetapan Allah Azza wa Jal, lisannya bersyukur ya. Lisannya memuji Allah tapi hatinya masih berat. Ini biasanya berkaitan dengan musibah. Syukur ini tingkatan yang paling tinggi dalam menghadapi musibah. Jadi ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling minimal itu sabar. Sabar yaitu menahan diri untuk melakukan perbuatan atau berkata sesuatu yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Orang kalau kena musibah kadang-kadang kan mau ngomong, kenapa aku kena musibah? Kenapa? Kenapa Allah kok tega sama aku? Tingkatan yang pertama adalah sabar. Nahan diri untuk tidak melakukan perbuatan atau mengatakan sesuatu yang dimurkai Allah. Ada yang mau robek-robek bajunya, ada yang memukul-mukul wajahnya. Ini bicara musibah. Yang kedua, ridha. Ridha itu sudah tidak lagi menahan diri, tapi dia sudah nerima. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Tingkatan yang ketiga, syukur. Dia sudah bersyukur atas musibah tersebut. Jadi kalau dikatakan tadi lisannya bersyukur, hatinya belum, berarti memang dia masih dalam tingkatan sabar tadi. Belum naik ke ridha, apalagi ke syukur. Karena kita udah bicarakan syukur itu bermula dengan hati sebenarnya. Tapi ada orang yang melalui proses ya untuk sampai mensyukuri nikmat yang Allah bersyukur kepada Allah atas musibah ya, atas musibah.
Kalau nikmat, ya mau nggak mau kita bersyukur. Tapi musibah, maka level yang paling rendah adalah bersabar. Baru naik ke ridha, baru puncaknya adalah bersyukur atas musibah. Ketika dia memandang musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dengan musibah ini aku lebih bertakwa kepada Allah. Dengan musibah ini aku lebih rajin baca Quran. Aku bisa hatam Quran yang sebelumnya aku nggak bisa. Jadi dia sampai tingkatan bersyukur. Tapi kebanyakan orang masih di level sabar. Ngomong bersyukur tapi sebenarnya hatinya masih belum sebenarnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Karena memang level yang paling minimal adalah bersabar. Barakallahu fiik.